Baik, kita lanjutkan pembacaan soal dan jawaban PGPJOK 18. Landasan penjas ini menjaga stamina dengan cara jogging, itu adalah landasannya biologis. Jadi kata kunci biologis itu adalah sehat dan bugar ya. Kalau ada kesehatan dan kebugaran itu biologis, bukan fisiologis. Hati-hati. Nomor 2, Pak Ali pergi badminton supaya bisa membaur dengan masyarakat sekitar. Jelas ya, sosiologis. Landasan penjasnya adalah sosiologis. Nomor 3, Pak Guru Bernard memperhatikan karakter murid dan seterusnya. Ini adalah termasuk landasan penjas yang mana? Jawaban adalah psikologis. Sangat jelas ya, karena karakter murid yang diperhatikan. Nomor 4, Mr. X melaksanakan latihan kebugaran jasmani dan seterusnya. Ini adalah biologis karena di sini ada kata kunci apa? Bugar, ya kan? Bugar berarti biologis. Lanjut. Fungsi fisikal ya perlu ditingkatkan dengan cara latihan gerakan-gerakan ringan dan seterusnya. Ini kata kuncinya adalah sehat dan bugar lagi tuh. Tadi kita pikir fisiologis. Coba nanti kita cari kepastiannya bagaimana ya. Fungsi fisikal masuknya biologis, landasan penjasnya. Coba nanti kita make sure. Baik, lanjut lagi PPG PJK 19. Nomor 1, Olimpisme itu persahabatan dan empati, itu dalam bahasa Inggrisnya friendship, jelas ya. Gitu. Yang ditekankan bukan prestasi, bukan yang lain ya, tapi di antara 7 nilai Olimpisme. Baik. Nomor 2, 7 nilai Olimpisme itu tidak termasuk adalah keutamaan prestasi, ada beberapa tuh. Kemudian 5 gelang-gelang atau 5 cincin itu kalau disingkat BKHH. Ya kan? BKHH. BKHH biru, kuning, hitam, hijau, merah. Yang terakhir merah. Tuh, melambangkan kelima benua. Tuh ada Af-Asam, Aus. Afasam Aus, Afrika, ya kan? Asia, Amerika, Australia, terakhir Euro. Jadi itu ya, 5 warnanya itu cincinnya. Ada ungkapan Sitius Altius Fortius CTK, cepat, tinggi, kuat, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Siti Alti Forti, Sitius Altius Fortius ada di Gelora Bung Karno. Baik. Ini ada nomor 5, saat bermain bola Mr. W mengaku handsball. Nah, berarti itu fair. Nilai-nilai Olimpisme dalam fair, keadilan ya. Baik, lanjut lagi PJOK PBG 20. TGFU Teaching Games for Understanding itu menekankan taktik daripada teknik. TGFU Teaching Games for Understanding menekankan taktik daripada teknik. Gitu. Jadi yang penting menang ya. Nomor 2, bermain suatu games dengan terarah dan tepat pada sasaran termasuk permainan target. Ya. Nomor 3, passing sepak bola dengan support 3 versus 1. Nah, termasuk permainan apa? Ini invasi, ada serangan ya, ada gawang yang harus dimasukkan. Ini uraian tentang TGFU. TGFU tidak memfokuskan KBM. Ya, PBM teknik olahraga tidak. Terus ada beberapa permainan misalnya target, misalkan ya, contoh permainan target itu misalkan golf, word ball, ya kan, snook, bowling. Itu target. Kemudian ada net atau wall games. Jadi jangan lupa nih, ada istilah yang sebetulnya sama. Net atau wall ya, tembok atau net itu sama. Volley, takraw, tenis dan sebagainya. Lanjut. Striking itu sama dengan fielding. Fielding berarti lari, lempar, tangkap, ya, pukul. Itu kan striking sama dengan fielding games. Invasion itu berarti ada yang diserang gawang. Baik ya. Itu permainan, ada permainan target, ada permainan net wall, ada permainan striking atau field, net atau wall, invasion.
Gitu. Lanjut lagi, ini fieldings ya. Contohnya permainan apa? Kasti, kriket, baseball. Kriket, kasti, baseball. Ada yang tangkep, lempar, lari, ya kan? Dan seterusnya. Nomor 5, permainan bowling termasuk target games ya, tadi udah dijelaskan. Kita lanjut lagi, PPG 12 PJOK. Teori Howard Gardner. Nah, ini anak latihan fisik bisa memanipulasi dan lebih unggul dalam hal tersebut. Berarti kecerdasannya adalah kecerdasan kinestetik ya, karena fisik. Nomor 2, ada kecerdasan anak merangkai kata-kata dan bahasa, itu linguistik jelas. Nah, nomor 3 itu spasial sama dengan visual ya, spasial sama dengan visual. Jadi kecerdasan ada beberapa nih, lingua, math, spasial, music, intra, kinestetik, natural. Nah, kata-kata berarti lingua ya, spasial berarti visual, penglihatan, spasi berarti lihat. Apa namanya? Pengetahuan atau kecerdasan memecahkan teka-teki itu logic math gitu. Dan kecerdasan memahami diri sendiri sehingga senang main dengan diri sendiri. Kan ada yang begitu, namanya intrapersonal. Jangan kebalik. Inter berarti antar personal. Kalau intra berarti internal personal, diri sendiri. Lanjut. Soal PPG PJOK 13. Keluarga, ekonomi, pendidikan termasuk yang memberikan pengaruh untuk apa? Perkembangan sosial peserta didik ya, sosial, karena ada keluarga, ekonomi. Nomor 2, perubahan fisiologis dan kemudian proses kematangan termasuk pertumbuhan apa? Pertumbuhan fisik ya. Jadi kata kunci itu fisik. Kalau pertumbuhan ya, kata kuncinya harus ada fisik. Di situ ada perubahan fisio, kan berarti fungsi organ tubuh ya kan. Proses pematangan, bukan kematangan, pematangan berarti pertumbuhan fisik. Termasuk pertumbuhan ya, termasuk perubahan yang disebut pertumbuhan, perubahan fisiologis dan proses pematangan pertumbuhan. Lanjut, peningkatan kemampuan fungsi kerja organ-organ tubuh baru namanya perkembangan. Kata kuncinya adalah fungsi. Nah, kalau peningkatan fungsi itu fisio ada ya. Nah, makanya harus dibedain. Kalau ada kata kunci fungsi berarti perkembangan. Kalau ada kata tanda kutip fisik berarti pertumbuhan. Gitu ya, perubahan fisik. Ini peningkatan fungsi, beda. Nomor 4, teori JJ Rousseau, ada 4 perkembangan masa kanak-kanak ya. Itu akhir berarti 12 sampai 15. Kalau masa perkembangan anak-anak itu awal adalah 2 tahun sampai 12. Jadi setelah disapih sampai kira-kira menjelang akhir balik, belum jadi tentara ya kan. Nah, akhir 15 tuh sama tuh. Akhir sampai 15. 12 sampai 15 itu remaja gitu. Udah 15 baru jadi dewasa tentara. Ingat Nabi Muhammad. Betul? Baik, lanjut. Penurunan fungsi kualitas organ berarti penuaan atau aging. Baik, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Udah semuanya 100 soal, kalau nggak salah 20 kali 5 100. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.